Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Billy Pujandito. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran, yang dimaksud dengan kodifikasi Al-Quran yaitu proses pemeliharaan, penulisan, pengumpulan, dan pencetakan Al-Quran sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Kodifikasi terbagi ke dalam beberapa masa. Pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Kedua, masa Abu Bakar. Ketiga, masa Utsman bin Affan. Masa Nabi, pemeliharaan Al-Quran masa Nabi terbagi menjadi dua metode, yaitu dengan metode hafalan dan metode tulisan. Pertama, metode hafalan. Setiap kali malaikat Jibril datang membawa ayat Al-Quran, Nabi langsung menghafalnya. Nabi adalah seorang penghafal Al-Quran terbaik karena beliau sebagai Rasul yang diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, sehingga Allah memudahkan beliau untuk dapat menghafal Al-Quran. Sahabat penghafal Al-Quran. Sahabat adalah orang-orang yang punya keinginan yang besar untuk dapat belajar Al-Quran bersama Nabi. Mereka sering mengikuti Nabi dalam berbagai kesempatan, sehingga tidak heran jika mereka sering menyaksikan langsung Nabi menerima Al-Quran dari Jibril dan kemudian mereka ikut menghafalnya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang terkenal sebagai penghafal yaitu Ibnu Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Abu Sa'id bin Sakar, Abu Darda, dan Zaid bin Sabit. Dua, metode penulisan. Di samping menghafal, Nabi juga berusaha mendokumentasikan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Karena itulah beliau menunjuk beberapa orang sahabat yang ahli menulis, seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Setiap kali ayat turun, beliau menyuruh menuliskan ayat tersebut pada tempat yang sudah ditentukan, baik dalam kelompok surat maupun urutan ayatnya. Alat tulis yang digunakan untuk menulis berupa pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit kayu, potongan tulang, dan juga kulit hewan. Para sahabat penulis Al-Quran. Sebelum Nabi wafat, seluruh ayat Al-Quran sudah ditulis secara lengkap, namun belum terkumpul dalam satu mushaf atau terpisah-pisah dalam berbagai alat tulis. Alasan Nabi tidak mengumpulkan dalam satu mushaf yaitu: pertama, ayat Al-Quran masih turun semasa beliau hidup. Kedua, sistematika ayat dan surat bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat. Sahabat yang menulis Al-Quran secara pribadi ada Ali, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Kedua, masa Abu Bakar. Yang dimaksud dengan kodifikasi masa Abu Bakar adalah pengumpulan Al-Quran yang masih terpisah pada berbagai macam alat tulis menjadi satu kesatuan yang utuh. Alasan yang mendorong Abu Bakar melakukan hal ini karena banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Jika itu dibiarkan, maka lama-kelamaan Al-Quran akan hilang bersama para sahabat yang gugur tersebut. Perang yang dimaksud adalah perang Yamamah, yakni perang melawan orang-orang murtad. Usulan ini sebenarnya datang dari Umar bin Khattab ketika beliau menyaksikan perang tersebut. Maka atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar bersedia melakukan pekerjaan ini sebagai sebuah pekerjaan yang sangat mulia karena berkaitan dengan pemeliharaan Al-Quran. Ketiga, masa Utsman bin Affan. Masa Utsman adalah masa penulisan kembali naskah Al-Quran yang bersumber dari naskah yang sudah dikumpulkan Abu Bakar menjadi beberapa kopi. Alasan yang mendorong Utsman melakukan itu karena munculnya perbedaan cara membaca ayat Al-Quran di kalangan umat Islam setelah Islam berkembang secara luas sehingga membawa pada perselisihan. Orang yang mengusulkan Utsman untuk melakukan penulisan Al-Quran adalah Hudzaifah bin Yaman setelah dia melihat perselisihan di kalangan umat Islam ketika terjadinya perang Armenia dan Azerbaijan dengan Irak. Penyempurnaan Al-Quran. Penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda huruf dan syakal.
Pemberian tanda pada huruf Al-Quran dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 66 sampai 68 Hijriah. Khalifah kelima Umayyah. Orang yang diberi tugas untuk melakukan itu adalah Abu Aswad Ad-Duali. Pencetakan Al-Quran. Sejak masa Utsman 35 Hijriah, tahun 35 Hijriah sampai masa Turki Utsmani 1123 Hijriah, Al-Quran ditulis dan diperbanyak secara manual. Baru tahun 1123 Hijriah atau 1694 Masehi, Al-Quran dicetak pertama kali di Hamburg, Jerman. Tahun 1248 Hijriah atau 1828 Masehi, Al-Quran dicetak oleh negara Islam yaitu Iran di Teheran dan di Briz. Percetakan yang khusus untuk mencetak Al-Quran muncul di Leipzig, Jerman tahun 1834 Masehi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.